lagi di PMI Kebumen Podcast. Luar biasa sekali hari ini teman-teman. Hari ini saya ceria sekali karena bintang tamu kita juga ceria sekali di pagi hari ini. Sudah ketawa dulu kan? Ya. Pada bintang tamu kita di pagi hari ini masih di bulan Mei, agenda podcast kita masih mengundang dengan segenap cerita dari bintang tamu yang kita hadirkan di pagi hari ini. Salah satu koordinator tempat penyelenggara donor darah yang aktif di Kebumen, yaitu dari BMT Al-Amin. Luar biasa sekali ini BMT Al-Amin. Terima kasih banyak undangannya ini, kehormatan sekali. Hormat. Lagi kocak kan? Kayaknya masih seumuran deh gitu. Kayaknya masih deh. Yang gak seumuran sama dia. Iya. Aduh, jangan gitu. Takut banget kita, jangan. Baik teman-teman, kali ini saya dengan Mbak Devina ya, Mbak? Ya, siap. Dipanggil Dev, Vina, Dev. Oh, terserah. Biasanya panggilannya Mbak Devina. Oh, Mbak Devina. Mbak Devina ini salah satu yang mengurusi guys tempat donor kalau kita mengadakan donor di BMT Al-Amin gitu. Dan sampai hari ini beliau juga yang masih ngurusin ya, Mbak. Masih. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Gimana Mbak ngurusin hal-hal donor kayak gitu di tempat? Luar biasa. Luar biasanya gimana nih Luar biasa. Luar biasa capek gitu. Ya capek, ya senang, ya hahinya dan banyak hahinya apa banyak capeknya? dua-duanya. Tapi Hahinya acaranya, capeknya di rumahnya. itu orang kerja gak sih? Orang kerja emang capek, Mbak. Hidup aja juga capek ya. Iya lagi. Ya gitu. Tapi banyak senangnya tuh tadi. Apa yang membuatnya seneng, Mbak, menjadi koordinator donor di tempat penyelenggara donor? Ya kalau senangnya kita ketemu banyak orang baik ya. Kalau pendonor kan benar-benar event untuk banyak orang yang ke kantor pada donor, cerita-cerita dari yang pertama kali donor sampai yang udah berkali-kali donor, mereka masih semangat untuk ikut kegiatan di kita. Itu yang bikin senangnya di situ sih. Masih antusias, masih ya menyambut baik lah gitu dengan kegiatan-kegiatan di kita gitu. Tapi pernah dong itu keceritain susah. Diceritain Ya sama ketemu pendonor kayak gitu, ada cerita yang unik atau dari mereka gitu, pernah nggak? unik pasti ada. Apa tuh ceritanya, pernah ngalamin tuh? Kalau unik mungkin yang paling lucu beberapa kali ya. Ini nggak lucu banget sih, cuman saya memang masih agak-agak ini kalau yang mereka seneng donor tapi takut jarum, takut darah itu kita bingung mau gimana gitu. Mereka semangat gitu ya, mereka semangat mau donor tapi Mbak aku takut, aduh lah gimana, kita harus gimana gitu kan. Kita mau megangin tapi mereka senang gitu loh, jadi aku bingung mau siap gini kayak gimana. Ini jangan dilihat gitu ya, gitu nggak gigit kok, jarumnya kecil gitu ya. Cuma paling kaget gitu ya, lucu-lucu kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sering dijumpai di lapangan kalau di tempat BMT. Masih banyak. Masih banyak juga. Berarti berapa jagal udah ini? Berapa kali gitu. Hal-hal seru, hal-hal seneng kayak gitu tetap didapat ya dari pendonor. Mayoritas kalau donor di BMT Al-Amin banyak yang dari luar BMT atau banyakan di BMT-nya, Mbak? Tuh. Jujur ya, kalau di BMT itu kita memang targetnya untuk masyarakat umum. Jadi bukan dari karyawan. Ya karyawan ada, tapi kan biasanya kalau di karyawan itu nggak semuanya di kantor gitu kan. Karena kan ada yang di marketing di lapangan. Paling hanya beberapa orang. Tetangga kantor tuh banyak. Kemudian dari nasabah, kalau kita sebenarnya nasabah ya, karena bentuknya koperasi gitu. Dan masyarakat umum, bahkan kalau melihat dari lembaga kan kita sebenarnya syariah gitu ya, KSPPS gitu, untuk syariah, tapi banyak yang dari nonis, dari Konghucu, karena kan sebelahnya itu kan kompleks Cina itu ada banyak ke situ. Mereka tetap join tuh. Masih. Yang bahkan waktu itu pernah ada yang dari di luar Gombong, dari Karangsambung waktu itu, jauh banget. Kali ya, gunung dia, turun gunung ke Gombong, padahal lewat Kebumen ya Bang. Dulunya di Gombong aja di itu cerita
cerita mudik gitu. Ya walaupun cuma sekali ya gitu kan itu. Cuman bener-bener yang wah luar biasa gitu semangatnya untuk donor gitu ya. Ya jarang loh Mbak yang mau diambil darahnya sukarela jauh-jauh gitu ya. Iya lagi. Luar biasa. Capeknya udah hilang nggak? Itu sampai Boyok tetap boyok ya. walaupun sampai sana, "Tar dulu Mbak, duduk dulu." gitu. minum dulu gitu. Nah, kemarin mendengar kalau BMT Alamin terakhir itu dalam rangka Milad. ya Ya. di sana. Selamat milad. Iya. Bulan apa ya kemarin Maret ya itu, Mbak? Maret tanggal 31 kemarin. Itu kita sampai mendengar hampir menyentuh angka 100 perolehan Ya. itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Pecah rekor nggak tuh? Itu pecah rekor pertama saya di situ. Sebagai koordinator gitu. Biasanya itu untuk Ya. 2-3 kali donor baru dapat segitu. Ini 1 kali event langsung. Terima kasih banyak untuk pendonor dan tim PMI ya, walaupun Luar pulang biasa. sore ya. Berarti seharian full itu. Itu kemarin sampai jam 2. Jam Buka 2 siang. layanan donor. Padahal sampai jam 2 ya? Iya. Oh, coba kalau sampai malam, Mbak. Oh, siap kah? Beratus ya. Petugas lapangan. Lah banyak nganggur juga. Betul. Kita nggak bisa ganti SIM. Oh iya ya, saya nggak bisa di-sim ya. Saya sama siapa ya? Oke lah. Oh itu Ya, itu. target pecah telur gitu. Pecah telur gitu pertama ya. Hampir menyentuh angka 100 pada saat itu event milad gitu. Iya. Apa yang membuatnya tercapai, Mbak? Sampai menyentuh angka 100 target. Mungkin dari miladnya ya. Oh iya, karena dari di kata acara miladnya. gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu karena event spesial kita ada pembagian door prize lumayan banyak kemarin. Ada sekitar 35. Ya dari PMI juga. ada. Iya. Terima kasih. Mbak siap bantu. Itu kemarin memang lumayan bikin rame di situ. Terus ada tambahan juga cek mata gratis. Ya walaupun kemarin katanya petugas PMI mau cek kayaknya nggak jadi karena udah kesorean. Kalau nggak kebagian kita. Nggak kebagian kuotanya gitu ya. Ya di lewat waktu ya semoga ini. Ya itu yang kemarin bikin nama. Terus kemarin juga memang sempat agak tak gencarkan lebih banyak. Karena kan kalau di kita itu setiap mau ada donor darah, walaupun di PMI mungkin udah ada ya, itu broadcast WhatsApp. Ya, Nah kalau kita juga selain dari PMI udah ada, dari saya sendiri juga biasanya nge-broadcast. Oh, WhatsAppin. Ya, Oh, pakai- udah punya berarti nomor-nomor mereka. sudah. Wah. Saya nggak tahu ya koordinator yang lain tuh sama apa enggak ya. Wah, Tapi telaten ya. saya itu Iya, MU. Pare. saya minta Berarti sampai ada punya nama ya, baik Punya. tempat siapa pendonor Iya. yang datang ke BMT saya gitu itu ya. punya database dari nama, alamat, donor darah, golongan darah, Golongan darah. terus nomor HP. Itu yang paling penting sih, saya minta itu ya Pak. Oh, coba pendonor koordinator seperti ini, Bang. Semuanya udah kumpul. Jadi karena waktu itu sempat ada yang bilang ya biasalah sistem ya gitu. Ya, Mungkin waktu itu WA dari kita PMI mati trouble. kan, trouble gitu. Akhirnya kita backup dari kita WhatsApp. Walaupun nggak semua ya, mungkin broadcast cuma sekitar 100 atau 70-an nomor gitu ya. Iya. Tapi yang datang lumayan. Oh, itu Bisa nyampe. salah satu langkahnya. Ya, salah satu Berdiri. tipsnya dari saya biasanya. Ya, mohon maaf ya kalau Pak Admin saya sering minta-mintakan data gitu ya. Gak apa-apa, kita malah kebantu sama Mbak Devi. Iya, itu juga kadang ngebantu kalau misalkan ada permintaan darurat. Oh iya, Ya kan sering banget kan kalau donor darah. Itu ke saya juga kadang banyak gitu. Itu biasanya saya minta ini ngelihat data dari yang dari kita. Itu kan kita pilihin butuh darah apa nih, golongan darah B. Kita kita lihat nomor kenalannya yang B siapa ya gitu. Itu saya japri personal. Ada nggak gitu? Ibang jiwa pedonis. Ada jiwa pedonis. Ya, Bos. Ya langkah kecil lah, karena saya sadar diri ya gitu. Kadang saya donor juga, kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Minimal ngajak lah ya. Ya minimal ngajak lah ya, coba modal jempol sama kuota lah ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kepikiran ya, Mbak, masapin satu-satu gitu. Orang mah kan ya entah males, bukan Iya. males sih, kayak acu gitu. Ya Heeh. udah sedatangnya mereka gitu. Iya. Ini kan WhatsApp tuh satu-satu. Ya kadang kalau ngeliat di kegiatan donor darah, mereka udah excited. Terus ada beberapa yang bilang ke saya, Mbak, saya bulan kemarin kelewat nih jadwal di BMT gitu, karena
nggak merhatiin jadwal atau nggak merhatiin WA gitu kan. Oh ya besok saya ingetin Bu gitu kan. Nggak cuma lewat WhatsApp, nggak cuma lewat grup, tapi saya broadcast satu-satu gitu. Jadi itu memang Requestan pendonor juga pengennya diingetin beberapa gitu. gitu. Itulah alasan saya. Jadi oke gitu. Persiapan seminggu sebelum donor tuh saya siapin data nih, filter lagi gitu. 1 minggu sebelumnya. 1 minggu. Karena kan kalau donor tuh biasanya perbaikan HB nggak sih Mbak? Ya. Ya kalau saya, ya mungkin dari PMI beberapa hari ya, 1 hari atau 2 hari apa ya? Kalau dari PMI kan, kalau Hamin 3 ya. Biasanya. Kalau dari kita biasanya seminggu sebelumnya. Buat kalau mereka kan ada yang punya catatan, oh HB-nya kurang, itu kita kasih pengingat gitu. Buat Terus itu hari H belum datang, telepon Mbak. ada Wah, yang ya, Bu, gitu. ada yang gitu. Karena kenalan ya, karena dia udah menjanjikan dulu gitu ya. Ya besok siap gitu. Hari H ditungguin sampai jam 1 siang mau tutup, ini belum datang, aku telepon datang. Ya gitu lah. Luar biasa ternyata ya. Strategik gitu. Strategi. Coreknya memang ini. Terus tadi tuh ada promotor di WhatsApp. Terus apa lagi Mbak yang membuatnya waktu itu event rame itu? Tadi selain door prize juga ada gitu. Apalagi ya? Kalau saya rasa sih cuman itu aja sih. Kalau yang saya rasakannya, Ya. karena waktu itu jujur, waktu milad itu saya juga targetnya nggak sebanyak itu mah. Oh, dari target nggak Saya sebanyak target itu. tuh biasa, orang biasa dapat cuma 50-60 ya. Waktu itu saya coba target 70 waktu itu. Karena kebetulan hari itu kan jadwal reschedule baru ya dadakan ya. Ya. Karena kan jadwal aslinya kalau nggak salah tanggal 24 itu kita masih cuti bersama. Oh, Saya iya. masih libur. Terus saya bilang, Pak mundurin seminggu deh gitu biar saya ada persiapan gitu. Dan itu persiapan cuma 1 minggu. Ya biasa gitu waktu itu. Nggak yang terlalu banyak. Cuman memang ya itu di broadcastnya yang lebih banyak memang. Oh, Sekitar pesan-pesannya di ya, lebih banyak ya. itu lebih banyak di situ. Wah, luar biasa ya. Tapi Mbak, ini dengar-dengar kan banyak juga ngeluarin door prize ya, pada saat Ya, itu. Dari BMT-nya sendiri gitu. Ya, Ya kan? kalau Kok- dari sumber dana ya gitu Ya, kok ya. bisa ya? Kok bisa gitu Kok ya bisa ya, dari jor-joran BMT gitu ya. mengeluarkan ya tuh Ya. alokasi dananya bagaimana sehingga rela gitu memberikan dalam bentuk door prize ke para pendonor gitu. Kalau ngebahas sumber dana, ini kayaknya saya perlu nyeritain tentang BMT-nya ya. Oh, boleh. Dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, Jadi boleh. kalau BMT itu kan, kita awal berdiri namanya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Divisi Baitul Mal dan divisi Baitul Tamwil gitu aslinya. Baitul Mal itu divisi yang memang bergerak di bidang sosial, saya sendiri. Kita namanya divisi Baitul Mal. Divisi Baitul Tamwil itu yang berkaitan bisnis, disimpan pinjam. Makanya kalau ke kantor itu bukan BMT sebenarnya tulisannya. Ganti nama kita jadi Koperasi Simpan Pinjam. Oh iya. Nah, tapi kegiatannya kita tetap nih, walaupun kita udah ganti nama jadi KSPPS, kita bentuknya itu masih BMT, masih ada sosialnya. Nah, kegiatan sosial kita selain cuma eksekusi aja ya, selain coba koordinator, kita juga punya tugas dalam pengelolaan zakat, infak dan juga wakaf. Nah, jadi sumber dananya itu sebagian dari itu. Jadi dana infaknya. Dari zakat. Ya, zakat, infak dan wakaf. Nah, kalau yang kemarin karena event milad ya, karena kan tadi milad. Kalau milad itu kan memang acara kantor. Jadi kemarin 50-50, saya ngajuin proposal ke kantor. 50% tetap dari kita, pengelolaan dari zakat infak, yang sebagian kita ambilkan dari dana promosi di koperasi gitu. Tapi sebenarnya satu wadah juga dari Satu kantor, satu kantor gitu. Jadi ya makanya setiap kali donor, setiap pendonor itu kita bisa kasih bakso, kita ada door prize itu sumber dananya dari situ gitu, dari infak masyarakat, karena kan ya termasuk ini juga ya berhak menerima ya, karena kan untuk kegiatan sosial gitu kita bisa mengeluarkan dari situ gitu. terbuka ya Pak. Terbuka saya. daripada nanti dikira ini duit saya, oh tidak. Mungkin aja gitu ya. Amin ya, Donatur amin, pribadi gitu. apa sih masuk. Ya kadang saya juga lumayan ya melihat koordinator, kan ada yang di rumah-rumah ya, itu luar biasa, itu jiwa sosialnya jauh lebih tinggi dari saya gitu ya. Kalau saya cuma udah jempol, mereka benar-benar menyediakan rumahnya sampai untuk tempatnya ininya gitu. Itu juga jadi motivasi, wah koordinator juga banyak yang hebat-hebat gitu.
Besok baru di rumah. Buat cabang baru ya. Waduh. Sudah membayangkan ini. Diapalin PMI setiap bulan. Mas syukuri mah siap aja mbak. Iya. Dia semangat ayo. Iya dia mah suka-suka Iya. aja malah. Iya, semoga. Jadi memang BMT ada dan bisa untuk mengakses dana seperti itu Iya, yang disosialkan. Iya. Salah satunya melalui giat itu. Kegiatan Represi donor. salah satu kegiatan kita di donor darah di situ. Dan itu udah approve pimpinan pasti. Sudah. Itu sudah berjalan bertahun-tahun di kita Oke. gitu ya. Sebelum saya masuk juga sudah ada kegiatan itu rutin dari dulu. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih kembali. Sudah membantu kami memberikan layanan yang terbaik buat para Iya. pendonor. Tapi pendonor happy itu ya. Terakhir dapat soto gitu ya. Iya. Bakso mie ayam. Setiap ada donor. Setiap kali ada donor. Setiap Dulu, kali ada donor di situ. awal-awal kita nggak bentuk bakso sih sebenarnya, snack ya. Sebenarnya karena PMI juga ada snack gitu. Akhirnya Iya. kita ganti ke bakso gitu. Kopi juga. Udahlah liputan besok di sana bang. Ayo, Intinya bakso sih. siapa? Bulan dua minggu siapa? Tunggu aja ya, kapan ya? Ini jadwal BMT kapan ini? Bulan depan ya? Awal bulan. Awal bulan ya. Awal bulan Juni atau Mei? Juni. Juni. Oh masih sebulan lagi. Mbak, jangan dadakan, Mbak. Ini sudah Mei, Mbak. Oh iya iya deh. Baru kemarin, pendonor saya nanti pada berontak. Saya baru donor kemarin udah diminta lagi darahnya. Udah diambil lagi. Tapi ada mbak pendonor yang pengennya diambil setiap hari tuh ada. Ada. Iya, peot mas, nggak bisa. Sama saya juga ada beberapa. Iya. Saya baru donor kemarin di mana? Karena kan sebelumnya itu di tempat saya nggak bisa di BMT. Oh, iya. Karena tensi atau karena apa gitu, saya nggak terlalu perhatikan. Terus dia pindah lokasi, sama-sama di Gomong tapi beda lokasi. Iya, nggak di Bandung. Waktu dapat saya broadcast lagi, saya habis donor mbak, kapan? Di ini tanggal sekian gitu, udah masuk belum ya? Ya coba dulu gitu ya, nanti Iya. tanya sama PMI-nya udah masuk apa belum masuk. jadwalnya. Ada yang kayak gitu, Pak ini baru 3 minggu gitu, Ya, udah sabar. datang lagi gitu, luar Kalau- biasa. Kalau boleh mbak juga kita ambil tiap hari mbak. Kalau boleh ya. Ya bahaya kita ya, nanti aku yang kena, ngurusin orang pingsan. Besok kalau ada paralysis. Ya Iya siap-siap. besok kalau aparesis itu 2 minggu sekali ya bang. Iya itu bisa itu 2 minggu Oh, sekali. iya? Jadi ada donor aparesis namanya bang. Oh. Jadi dengan alat tertentu ya bang. Pakai alat lebih itu maju lagi bisa ya. Lebih maju. Awal-awal 3 bulan, 2 bulan, lagi. 2 besok bulan, 2 minggu iya. gitu. Iya 2 minggu. Bisa Jangan-jangan setiap hari. minggu, ya setiap hari ya Allah. Saya cuma lulus di donor. Gitu. Ya, Iya. ternyata seseru itu ya di BMT ya bang ya. Tapi kalau koordinator open tuh memang kayak gini ya bang ya. Ya kan, ya koordinator yang open gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga penuh target gitu ya. Terakhir itu kemarin nyentuh angka berapa mbak? Pas di Milad itu Milad 91 91 yang kantong. terambil Dari jam 8 pagi, jadi jam 9, oh jam 9 sampai jam 2 siang. 29, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Ya, sampai sif-sifan yang sholat. Oh iya deh. Nggak bisa ditinggal. Iya itu 91 kantong gitu ya. Luar biasa ya seramai itu ya, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok Milad lagi tahun depan dong ya berarti Iya. ya. Jangan setiap tahun, Mbak. Ya, setiap bulan ya. Ulang bulan gitu kan siapa tahu ulang bulan nggak tahu. Ulang bulan gitu. Kita perlu bagi-bagi dengan program yang lain, Mbak. Oh banyak program selain donor darah di sini. Ya, kalau di sosial kita selain donor ada kegiatan yang lain. Kalau di kesehatan, ambulan juga kayak PMI ya. Ya. Kalau kita juga ada ambulan, terus beasiswa ada, program pemberdayaan ekonomi juga ada gitu. Banyak. Alhamdulillah. Bagi-bagi. Tebar kebaikan. Bagi-bagi dengan yang lain. Iya. Tapi kalau dari mbaknya sendiri, kalau kita mau adain donor di sana tuh biasanya preparationnya berapa lama? H-1 gitu, nata-nata ruangan dulu atau perlu apa gitu? Apa yang perlu disiapkan? Prepare ruangan. Kita acara jam 9, jam 8 baru setting tempat, Mbak. Kilat lah ya, 1 jam lah ya. Karena tempatnya di garasi. Maaf tuh pas adanya ya, karena kantor kecil ya gitu. Jadi kalau prepare Iya.
Ya biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya paling yang kupon-kupon, terus broadcast itu ya, gitu biasanya H-1 lah gitu. Kalau broadcast H-7, H-7, ya mentok-mentok H-3 lah gitu. Terus nanti buat booking baksonya, buat kuponnya gitu-gitu. Kalau tempat benar kilat. Iya. Kadang PMI udah datang kita masih nyapu. Karena itu memang tempatnya terbatas ya, mohon maaf ya untuk pendonor rutin dialamin ya. Semoga masih semangat untuk donor. Tapi alhamdulillah masih tetap ramai ya Mbak ya. Alhamdulillah lumayan ya. Kebanyakan memang warga situ itu nasabah situ. Kebanyakan Gombong Raya. Ya beberapa Sempur, Kuarasan datang ke situ. Gombong Raya. Gombong Raya. Gombong Raya itu mana? Ya Gombong. Gombong tuh Emang ada ya Gombong Raya gitu. Gombong Raya. ya Gombong ya semua wilayah Gombong lah. Gombong kan kecamatan, desa-desanya itu. Ya itulah ya. Istilah baru ya. Aku biasa bercandanya Gombong Raya. Ya paling kalau itu paling gitu sih. Ya terjauh ya paling gitu. Karanghambung, Karanganyar beberapa, Buayan. Gitu di Moyo. Siap. Luar biasa ya. Tapi dari teman-teman juga support Mbak. Kadang kan kita datang terus teman-teman ada yang bantuin prepare juga gitu-gitu. Iya. Kan nggak mungkin saya sendiri Mbak. Kejar waktu. Setengah jam nih harus nyapu ya. Kalau teman-teman sih alhamdulillah support ya gitu. Karena kan ini memang program kantor juga gitu untuk bicara di kantor. Beberapa teman biasa bantu di kita gitu. Untuk ya kalau misalkan kemarin kayak milad, karena kan lumayan ya, ada yang standby bantu di snack, ada yang di bakso, ada yang di biasa harahiri gitu, dokumentasi gitu. Main alhamdulillah banyak yang bantu sih. Gitu. Luar biasa. Koordinator ini tuh semangatnya tinggi gitu. Karena masih muda ya Bang ya. Masih semangat tinggi gitu. Dijaga terus. Ayo Bang. Ayo. Dijaga ya, sehat-sehat ya malah mendonor ya. Iya betul. Tapi menurut Mbak Devina, donor darah itu gimana sih? Apa sih donor darah? Apa ya donor darah? Donor darah ini kalau saya kenal donor darah dari kecil sebenarnya. Dari zaman kecil tuh ibu bapak memang pendonor juga gitu. Terus ketika saya terjun di kerja, selain donor darah kan ada ambulan juga ya gitu. Kita biasa ngobrol sama pasien, oh ini ada kebutuhan darah gitu. Itu memang benar-benar yang bisa merasakan kayak mereka tuh ada saat-saat yang susah terus minta tolong, itu kayak tergerak buat oh iyalah donor darah ini memang perlu gitu. Karena kan darah itu salah satu elemen, kalau nggak salah ya, saya SMA dulu belajar, darah itu salah satu bagian tubuh yang nggak bisa digantikan, nggak bisa dibuat sintetisnya gitu kan ya. Sampai hari ini memang belum ada gitu kan teknologinya. Kalau misalkan jantung kan bisa ada donor implan gitu kan, ya sama kayak gitu. Darah itu kan elemen penting yang kurang sedikit aja udah bahaya gitu kan gitu. Jadi memang salah satu kegiatan yang positif dan bermanfaat ya. Semoga itu bisa memberikan manfaat untuk pendonornya juga biar jadi sehat gitu ya. Karena kan darahnya bisa jadi lebih baik sirkulasinya ya, sirkulasi ya tuh. Sirkulasi ya berubah bergantian darahnya lebih baik gitu. Terus penerimanya juga bisa menerima manfaatnya gitu. Mbak Devina sendiri pendonor rutin? Kalau dibilang rutin, saya lebih sering ditolaknya. Saya pengen Mbak gitu, cuman tensi HB sering ditolak. Harus makan enak Mbak buat naikin HB. Iya, sama ya. Makan daging. Ayo makan. Habis ini nyata ya di Gombong gitu. Karena kalau ada lagi fokus di koordinator tuh kayak udah sampai dulu, nanti tensinya ngedrop. Udah kepikiran donor gitu. Luar biasa ya. Ya, semoga bisa lah besok-besok. Amin. Terakhir tuh di sini malah donor Mbak. Oh, abis ini. Abis ini. Langsung ditarik sama Pipit ya. Dapat es krim loh. Sama Pipit ya. Sama ya Mbak. Aku ngajak terus dari kemarin. Oh ya. Ayo mungkin tugasnya sih mengajak Mbak. Nah. Di sana. Tapi takut jarum ya Mbak.
Yang penting kita udah berbuat baik ya, Mbak. Insya Allah Kita udah kan. mengajak ya. Semoga pahalanya masih dapat ya. Aduh ya. Oh, lebih ya. Oke. Ya, donor. Tapi kalau dulu udah pernah sih aku, udah pernah. Udah. Udah pernah aja. Ya. Udah berapa kali nih? Ayo adu sama aku. Aduh donor. Suka nih anak muda adu donor. Ayo adu donor. Udah aku mengalah aja. Udah Mbak Devina menang kok, gak apa-apa menang. Aku kalahnya karena ditolak ya. Aku mengalah, banyak ya. Oh iya, aku kalah. Oh, ya diperhalus. Oke. Ya, siap. Ternyata kuncinya di sini ya Bang. Suksesnya kegiatan donor di BMT Alamin tuh di koordinatornya gitu. So hectic ini. Jadi Ayo semangat koordinator. terima kasih. Ngomong kemarin dapat ini ya kipas angin. Oh ya. Terima Sama kasih. ketua itu dalam acara apa itu? Itu kemarin temu koordinator. Kayaknya ada event, tapi saya lupa. Ya, ada event. Temu koordinator rutinan Ya. waktu itu. Terus penghargaannya kalau nggak salah Dalam kategori apa ini? yang pendonor terbanyak kalau nggak salah. Masuk 3 kategori teratas. Dapat kipas angin 1 unit. 1 unit 1 pieces. Satu pieces, 1 unit ya. Paruan itu enggak? Itu untuk pendonor lagi, Mbak. Karena pendonor butuh kipas ya di garasi. Tapi kalau untuk saya, Oh, kembali lagi untuk fasilitas pendonor ya gimana karena itu gitu kan ya? saya dapat itu kan gara-gara pendonor, nggak mungkin untuk saya loh, Mbak. Ya siapa tahu untuk kantor gitu. Ya atas nama kantor, tapi kan untuk kegiatan donor. Alhamdulillah. Ya, Ya terima lagi kasih, nanti bermanfaat. besok dapat lagi. Amin. Kira-kira Apa lagi? ini blower ya Bang ya? Blower ya. Kan kipas angin. Nggak sekalian AC, Pak. Jangan ya listriknya naik. Aduh, baik. Oke, siap. Menurut Mbak Devina nih, motivasi apa yang bisa menggerakkan hati para pendonor? Motivasinya yang biasanya saya sampaikan ke pendonor ya, Ya, pendonor baru gitu ya, ya, itu. apalagi kalau pendonor baru. Ya itu cerita-cerita terkait yang kebutuhan darah, apalagi darah nggak bisa disimpan jangka waktu panjang Ya. ya, nggak boleh kosong gitu ya. Terus kebutuhan-kebutuhan yang oh ini banyak loh gitu, kalau misalkan tahu gitu di rumah sakit yang punya maaf kayak penyakit-penyakit leukemia atau apa gitu yang benar-benar harus dapat darah. Apalagi kalau yang urgent darurat itu, saya sering motivasi di situ sih kadang. Terus itu pertama, yang kedua untuk kesehatan pribadi, karena kan donor kan sekalian cek kesehatan ya, Ya, jadi tahu HB, sebagai jadi tahu screening tensi awal. gitu Ya, ya. Itu betul. buat kontrol, apalagi kalau yang udah usia-usia agak itu agak senior gitu, sekitar 50 itu kan kayaknya mereka harus lebih aware gitu, Iya, untuk tensinya tinggi apa enggak nih gitu. Jadi memang ajang untuk mereka bisa lebih peduli sama diri sendiri dan juga peduli sama orang lain tuh. Di situ sih Akhirnya mereka mindsetnya bisa kebuka dari situ ya. beberapa bisa. Alhamdulillah tembus. Alhamdulillah bisa gitu ya. Jalur langit Bisa, tembus. gitu. Dan mungkin jalur langit, terus karena banyak dari pendonor-pendonor juga gitu yang mereka saling menyemangati satu sama lain gitu ya. Karena kalau di alami itu kebanyakan rombongan-rombongan, Mbak. Ya? Ya kalau di kita biasanya sekali datang tuh dari satu tempat kerja, kayak misalkan kecamatan berapa orang datang, terus dari ibu-ibu senam satu rombongan datang gitu. Mereka saling menyemangati satu sama lain gitu. Tapi range usia mereka pendonor yang datang itu di kalangan usia berapa Mbak kira-kira tuh? Kalau Oke, range sendiri. yang terakhir saya perhatikan ya kisaran 30-40. Masih Tuh, muda sebenarnya. Masih muda, masih produktif ya. Tapi yang Gen Z belum ini ya Mbak ya? Gen Z beberapa. Oh belum. Tapi ada biasanya. Saya Oh Gen Z. Milenial kan? Milenial atau Gen Z? kalau Gen Z ada sih, tapi kayaknya kalau Gen Z kan mereka keterbatasan kayak yang masih Sekolah, kuliah, masih kuliah gitu, atau enggak yang pekerja yang nggak bisa ditinggal. Ya. Waktu itu ada loh anak sekolah yang kabur ke Alamin. pakai seragam sekolah gitu. Tapi donor Iya, di donor, BMT. donor di BMT. Wow. Bilangnya lagi jam istirahat, Mbak, gitu. Bilang ke Mbaknya lagi jam Iya, istirahat. bilangnya lagi istirahat. Padahal nggak mungkin di jam Iya. 10 istirahat. Padahal gitu. di situ ketemu gurunya. Tapi nggak bakal
bakalan dimarahin sih kayaknya. Iya, kayaknya enggak sih. Aku juga bilang, kamu sekolah di mana? Di sini. Aman gitu. Nanti aku bilangin gurunya. Gitu. Lumayan loh, ada beberapa gitu. Ya, enggak banyak, tapi setiap kali donor biasanya ada gitu. Ada Ada aja anak yang anak sekolah gitu. Sekolah mana itu sekitar situ? Iya. Sekitar situ berarti sekolah Boleh apa itu? spill nggak sih? Tapi aku dimarahin gurunya. Sekolah gitu ya. dikira kabur gitu, padahal mereka baik loh anak-anak tuh. Iya ya. Karena saking ininya ya. Mungkin ngejar baksonya apa. Iya, kadang ada guru ke situ ya. Mbak minta nomor antriannya dulu. Nanti saya balik ke sekolah karena kelasnya masih saya tinggal sebentar. Dia booking dulu ya. Booking Oh, ada mbak anak sekolah yang booking dulu. Ada. Terus nanti Terus karena kan kalau di kita kan kayaknya antri agak panjang ya. Iya. Datang jam 9, aduh lagi rame. Saya kelas setengah jam lagi, Mbak. Gitu. Ya nanti kesini jam 1, kalau nggak duhur lah itu gitu. kosong gitu. Oh, ada ya? Ada. Wow. Berapa orang itu kira-kira biasanya anak sekolah datang kayak gitu? 2, 3 gitu. 2, 3. Waktu itu pernah rombongan sampai 5 anak. Ya. Ngajak lu. Lama-lama sekolah ngajak bro gitu ke BMT. Karena aku yang wasas. Ini jam sekolah jam berapa? Ya aman. Nggak ada laporan yang masuk sih. Semoga mereka aman ya, nggak dapat struk. Kamu kan nggak nonton ini ya? Aku kebelabasan deh. Aduh. Tapi kita ambil sisi positifnya sih ya. Yeah. Tetap anak-anak ternyata secinta itu gitu mereka. Dan Untungnya untuk di wilayah Gombong itu untuk sosial memang sudah lumayan tinggi. Apalagi titik donor darah sekarang banyak banget di Gombong. Iya betul. Setiap minggu ada. Iya, setiap minggu sekarang kita di Gombong. Iya, Alami nggak bisa langsung minta jadwal. Mbak, besok gimana nih? Saya mau baikin HB nih. Emang sudah banyak gitu. Ya, suka banget. Banget. Jadi semangatnya saya di koordinator ya gitu. Ketemu orang-orang yang semangat ya, wah ayolah gitu. Ya, kitanya juga semangat ya. Iya. Tuh. Iya betul sih. Luar biasa sekali guys, ternyata dibalik suksesnya negara donor di BMT seperti ini bisa diterapkan nih buat koordinator yang lain mungkin atau tips dan sharingnya ke teman-teman koordinator gitu yang bisa meniru gitu. Nah bisa ini dijadikan win-win solution gitu ya. Luar biasa. Mbak Devina terakhir, apa yang Mbak pengen sampaikan buat pendonor-pendonor yang telah sukarela untuk memberikan dan meluangkan waktunya, tenaganya, bahkan sampai yang ada di tubuh dia melalui donor darah kepada para pendonor. Silakan. Ya, yang pertama dan utama gitu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para pendonor rutin ya, baik yang di Al-Amin atau yang di tempat-tempat yang lainnya. Semoga diberikan kesehatan selalu, gitu ya, diberikan kelancaran untuk semua kegiatannya dan bisa tetap istiqomah dan tetap semangat lah untuk bisa berbagi dengan yang lain gitu, dengan memberikan kemanfaatan dengan yang lain, entah dalam bentuk apapun ya gitu. Mungkin nggak bisa donor darah ya, dengan share info aja juga itu udah termasuk kebaikan gitu. Amin. Semoga tetap terlestari ya Mbak kegiatan donor darah di sana. Amin. Terus kemudian pendonornya juga makin banyak. Amin. Support kita terus dalam bidang kemanusiaan melalui BMT. Terima kasih sampai hari ini loh. Iya, terima kasih mau jadi juga. mitra kami. Iya, siap. Terima kasih kembali. Ya, pokoknya siap bantu ya. Ya, siap bantu. Kalau Melly siap bantu, saya juga siap bantu. BMT Al-Amin, PMI Kebumen siap bantu gitu. Iya, oke. Luar biasa Siap, sekali. Mbak. Salam ya Mbak buat pimpinan dan teman-teman rekan-rekan yang Siap. ada di sana. Iya. Semoga kegiatan ini tetap terjalin sampai nggak ada batas waktu sampai kapanpun. Sampai kapanpun lah ya, kita amin ya Tit ya. Sehat-sehat terus biar bisa mengopeni para pendonor di sana. Amin, siap. Itu guys, ternyata cerita yang menarik dari BMT Al-Amin yang sudah terakhir memberikan appreciation melalui acara miladnya dari kami PMI Kebumen, terus dari BMT Al-Amin juga, sehingga bisa terkumpul satelor tuh sampai menyentuh hampir di angka 100 kantong untuk dalam 5
jam kegiatan di situ. Luar biasa pokoknya pendonor-pendonor area Kebumen, area Gombong khususnya jangan lupa kalau ada donor darah di BMT Al-Amin mampir ke Mbak Devina. Samperin, ya. Kalau perlu dijagal donor darah jagal gitu ya. Kalau bawa tetangga Siap. boleh. Iya, ajak sebanyak-banyaknya. Iya pokoknya ayo donor. Ayo donor. Sama. Saya siap beli kursi lagi buat tunggu. Oh juga nyediain Mbak. Kasihan kalau diri. Iya. Saya siap kan nanti saya ajukan proposal ke kantor biar satu siap. kantor untuk donor Kursi semua. 50 langsung. Siap petugas PMI-nya ya satu kantor ke sana semua ya. Aduh luar biasa memang ya support selalu Ya. Mbak. Terima Amin. kasih ya. Salam Ya, doanya terima sekali lagi. kasih. Salam hormat, salam terima kasih buat BMT Alamin teman-teman di sana. Ya, siap. Terima kasih sudah bantu kami. Pokoknya luar biasa sekali. Terima kasih sudah bercerita pagi hari ini di Oke. Banyak Hubungan Podcast. Gak jadi 3 jam. Ini udah 40 menit ini. Udah sampai ketawa terus dari tadi. Oke guys, begitu Yeah. cerita pagi hari ini. Kita tutup Mbak PMI Kebumen. Keren banget gitu Oh ya. ya, siap. Terima kasih untuk podcast hari ini teman-teman. Kita jumpa lagi di next video dengan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa. Pokoknya tentunya PMI Kebumen keren Keren banget. banget. Terima kasih. Yeay, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.